Ya, pemirsa, suhu politik di tanah air mulai menghangat seiring meluasnya aksi penolakan terhadap langkah DPR RI yang tengah membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Meski demikian, DPR RI akhirnya membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dengan alasan waktu pendaftaran calon kepala daerah yang semakin dekat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Alasan pembatalan tersebut disebabkan waktu pendaftaran yang sudah semakin dekat. Selain itu, DPR juga membutuhkan waktu apabila harus mengagendakan kembali sidang paripurna. Dengan demikian, pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024 mendatang akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, langkah DPR RI yang mengindahkan hasil keputusan MK tersebut terlanjur menimbulkan gejolak di masyarakat. Ribuan massa yang terdiri dari masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa Kamis kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Masa pengunjuk rasa menolak pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada yang tengah dibahas di DPR RI. Dalam aksinya, pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban, menggelar sejumlah poster dan spanduk serta memanjat pagar gedung DPR. Bahkan menjelang sore, aksi unjuk rasa semakin memanas, di mana massa pengunjuk rasa juga sempat berhasil menjebol pintu gerbang DPR RI, sehingga bentrok antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan yang berjaga di dalam gedung DPR pun tidak terelakkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan ekonomi nasional di tengah pusaran dinamika politik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, dan juga Ibu Ima Mayasari, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Mbak Iman. Baik, selamat pagi juga Ibu Ima. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Pak Peter. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dengan kita bicara ya kondisi ekonomi di tengah juga kontestasi politik Indonesia menjelang pilkada begitu. Mungkin Pak Peter bisa mereview terlebih dahulu begitu, bagaimana sih kondisi politik nasional yang kembali menghangat terutama menjelang pesta demokrasi pilkada nih dari kacamata Segara Institute. Silakan. Ya, perkembangan politik memang selalu ya, dinamikanya selalu naik dan turun ya. Dan kita tahu beberapa hari ini kondisi politik sedang eskalasinya meningkat, dan tentu itu pasti akan berdampak kepada perekonomian. Walaupun kita tahu dampak terhadap perekonomian ini akan sangat bergantung kepada skala dan durasi dari gonjang-ganjing politik ini ya. Kalau gonjang-ganjing politik ini masih dalam skala seperti saat ini, dalam waktu pendek dan tidak berkelanjutan, maka dampaknya terhadap perekonomian itu akan menjadi minimal ya. Tetapi kalau ini dibiarkan terus meluas, skalanya meningkat dan kemudian menjadi berkepanjangan, tentu ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian kita yang sekarang ini harus kita akui tidak sedang baik-baik saja juga ya. Kita tahu tingkat pertumbuhan ekonomi kita sedang melambat, di mana berbagai indikator dari perekonomian kita seperti konsumsi, ya investasi itu sedang mengalami perlambatan. Jadi kita sangat membutuhkan pemerintah dan semua komponen itu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan politik ini dengan segera. Baik, tapi dengan kondisi yang kemarin lah kita tahu begitu aksi demo, unjuk rasa begitu yang kembali lagi menjebol pintu gedung wakil rakyat begitu. Anda melihat bagaimana sinyal-sinyal apa yang bisa ditangkap begitu? Ada kekhawatiran begitu akan memberikan sinyal yang kurang baik begitu terkait dengan dunia usaha ataupun investasi Indonesia akhirnya di mata investor? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini seperti saya sampaikan tadi, kalaupun ada dampaknya itu seharusnya lebih kepada dampak jangka pendek yang biasanya dengan cepat ditransmisikan ke pasar keuangan. Tapi kita lihat ya, pasar keuangan pada hari ini hijau ya. Kemarin sempat memang memerah, tapi itu saya kira lebih disebabkan oleh faktor teknikal karena sebelumnya sempat naik tinggi. Nah, tapi hari ini kembali hijau. Jadi saya kira pasar melihatnya ini sebagai dinamika politik yang biasa yang belum akan mengganggu perekonomian seperti saya sampaikan tadi, sepanjang skala dan durasi dari gonjang-ganjing politik ini tidak terlalu jauh
tidak terlalu meluas dan tidak terlalu lama ya. Jadi diharapkan memang proses politik ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga transisi pemerintahan yang dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo nanti bisa berjalan mulus, demikian juga dengan pilkada juga berjalan dengan lancar dan baik, sehingga itu justru akan menjadi sinyal positif bagi perekonomian kita. Tetapi kalau seandainya gejolak politik ini berkepanjangan, skalanya meluas dan berkepanjangan, saya kira itu akan direspon negatif oleh pelaku pasar yang pasti akan tercermin di pasar keuangan, di pasar modal. Baik. Nah, kalau kita tahu, kita ke Bu Ima ini melihat meskipun ya akhirnya DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada begitu, namun kan memang akhirnya sudah menimbulkan gejolak dan aksi penolakan di sejumlah daerah, jadi tidak di Jakarta saja begitu. Lantas bagaimana Anda melihat pelajaran apa yang bisa kita lihat begitu yang memang akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil yang sudah menyentuh ruang publik direspon begitu oleh masyarakat? Ya, yang pertama kita juga belum bisa memastikan ini selesai ya Mas Pras. Oke. Baik. Karena ini kan baru penundaan ya, belum bisa dipastikan batal ya. Karena apa yang disampaikan ke publik itu belum bisa disebutkan sebagai kata final. Ya, jadi saya kira itu juga akan direspon oleh para penggerak dari aktivitas demokrasi kita. Iya. Kalau dari Bu Ima sendiri bagaimana dari kacamata kebijakan publik begitu melihat kondisi ini? Iya, saya melihat adanya komunikasi kebijakan yang jelas itu dan dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Peter ini sebetulnya belum tentu akan membatalkan ya seperti itu. Komunikasi kebijakan yang jelas kepada masyarakat itu menjadi sangat penting sekali karena ini sangat ya kita bisa melihat bahwa produk undang-undang kita apalagi undang-undang pilkada ini itu sangat mempengaruhi kehidupan publik ya di masyarakat sendiri sehingga kemudian apa yang kemudian pada saat ini kebijakan apa yang mau diambil atau kemudian mau diputuskan seperti itu. Nah ini menjadi penting bagaimana kemudian komunikasi yang jelas kepada publik ini penting sekali di sini. Itu yang menurut saya. Oke, nanti seperti apa komunikasi ideal begitu, komunikasi politik ataupun penyampaian seperti apa yang baik begitu, yang sesuai dengan kondisi saat ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Ima dan Pak Peter. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan ekonomi nasional di tengah pusaran dinamika politik bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segarra Research Institute dan juga Ibu Ima Mayasari, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Baik Bu Ima, nah lantas bagaimana pola komunikasi publik seperti apa begitu yang Anda harapkan ini bisa bekerja cukup optimal kemudian terdeliver dengan baik juga di masyarakat? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau kita bisa melihat dan mencermati di sini, sebetulnya publik membutuhkan komunikasi kebijakan yang efektif, yaitu bagaimana pesan kebijakan itu mudah dipahami, diterima, dan diimplementasikan dengan baik di masyarakat itu sendiri. Kita melihat bahwa ini kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 60 tahun 2024 dan nomor 70 tahun 2024. Yang kemudian publik mengetahui bahwa putusan ini adalah putusan MK yang sifatnya adalah final dan mengikat ya seperti itu. Nah sebetulnya kebijakan yang perlu dikomunikasikan dalam konteks ini adalah bagaimana pemerintah kemudian menerapkan terkait dengan putusan MK tersebut gitu ya. Nah justru yang terjadi adalah kemudian legislatif terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU tentang perubahan keempat ya terhadap Undang-Undang Pilkada itu sendiri yang kemudian menuai polemik dan kemudian memicu kemudian terjadinya seperti kemarin ya demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen yang ada gitu. Nah dengan demikian kemudian kemarin kan tadi Pak Peter juga menyampaikan ini pesannya seperti apa, apakah kemudian dibatalkan atau kemudian tetap akan dilanjutkan ya pembahasannya seperti itu ya. Tentu ini yang kemudian membutuhkan ketepatan, paling tidak ada pernyataan resmi lah dari
DPR ya di dalam hal ini, apakah kemudian akan tetap melakukan pembahasan terhadap revisi undang-undang pilkada atau kemudian mematuhi gitu ya, menstop ini dan mematuhi untuk kemudian melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah menjadi putusan MK di putusan nomor 60 dan 70. Seperti itu Mas Pras. Baik. Nah, kita tahu saat ini Indonesia juga tengah memasuki masa transisi. Nah, Bu Ima, lantas momentum apa yang perlu dijaga begitu agar tidak mengganggu aktivitas kegiatan bisnis pun di masyarakat begitu saat ini? Ya, saya rasa kemarin dengan kemudian tekanan impor kita yang juga banyak sekali yang kemudian harus diselesaikan ya. Artinya di dalam hal ini menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu menjadi penting gitu ya. Di dalam hal ini pemerintah sedang melakukan pembenahan untuk kemudian tadi disampaikan oleh Pak Peter bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja di dalam stabilitas ekonominya, sehingga hal yang kemudian penting untuk dijaga kontinuitasnya dan bagaimana keberlanjutan kebijakan yang ada gitu yang terbukti efektif dan komitmen ya di dalam konteks ini, dan yang terpenting juga adalah bagaimana mempertahankan terkait dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Baik, nah Pak Peter, lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima begitu bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih stagnan di 5%-an, kemudian surplus neraca perdagangan juga yang semakin melemah, deflasi dalam 3 bulan terakhir, kemudian PMI manufaktur Indonesia yang sudah meninggalkan level ekspansi. Nah, apakah perjalanan ekonomi Indonesia begitu di masa transisi mungkin nanti pada saat pemerintahan baru juga akan lebih berat nih, Pak Peter? Ya, begini. Setiap perubahan atau perpindahan kekuasaan atau perubahan pemerintahan dari satu rezim ke rezim lainnya itu selalu memunculkan harapan baru. Saya ingat 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden yang pada periode yang pertama itu disebut the new hope, ya, harapan baru. Dan ternyata selama 10 tahun itu Pak Jokowi tanda kutip ya bisa kita sebutkan sebagai Pak Jokowi gagal memenuhi harapan tersebut ya, karena tidak ada perubahan, tidak ada lompatan dari pertumbuhan ekonomi kita ya, bahkan kita sempat terpuruk karena adanya pandemi ya. Tidak bisa disalahkan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi tidak bisa mewujudkan harapan kita pada saat itu agar supaya kita bisa tumbuh lompat dengan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi yang kita sebut sebagai Jokowi Effect. Itu gagal ya. Nah, sekarang kita akan memiliki pemimpin baru. Kita memiliki presiden terpilih yang baru, yaitu Pak Prabowo. Terlepas dari semua anggapan, beliau sudah terpilih sebagai presiden dan pada beliaulah kita menempatkan harapan baru itu. Nah, kondisi sekarang ini seperti saya sampaikan tadi, karena di eranya Pak Jokowi kita tidak melakukan berbagai terobosan yang cukup sehingga kita bisa membawa perekonomian kita jauh lebih melompat, ya jauh lebih tinggi, itu maka sekarang harapan itu ada pada Pak Prabowo. Sekarang memang kita kondisinya seperti saya sampaikan tadi tidak baik-baik saja. Karena memang di tengah kondisi global yang demikian dan dikarenakan juga di dalam negeri kita tidak menyelesaikan PR-PR yang memang harusnya sudah kita selesaikan lama. Ya, perekonomian kita yang tidak efisien dan sebagainya, high cost ekonomi ya, yang kemudian yang sekarang kita rasakan pertumbuhan ekonomi kita melambat. Nah, ini masih bisa kita selesaikan apabila nanti pemerintahan baru Pak Prabowo bisa mengeluarkan strategi yang benar-benar baru ya. Satu terobosan baru yang berbeda dengan Pak Jokowi. Makanya saya selalu mengatakan Pak Prabowo memang memegang janji melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tetapi Pak Prabowo yang kita harapkan adalah tidak hanya sekedar melanjutkan, karena apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi terbukti banyak gagalnya juga. Itu yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo sesuai dengan janjinya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita setinggi mungkin di atas 8% misalnya, maka harus banyak upaya-upaya baru, harus banyak terobosan-terobosan baru, strategi baru yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, dan itu masih itu dia. Apa yang paling pas nih kalau kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini? Karena tekanan ekonomi kan tidak dari domestik, dengan banyaknya sekarang produk-produk impor, kemudian banyak juga industri yang berguguran, sementara tekanan global juga ada. Nah, kira-kira inovasi ataupun shortcut apa yang harus segera disiapkan? Ya, begini. Ya, kita tahu lah ya, dari zaman dulu penyakit utama kita itu adalah inefisiensi.
Oke. Ya. Suku bunga tinggi, korupsi, penegakan hukum yang tidak berjalan. Ini saya kira ini yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, bagaimana kita memperbaiki perekonomian kita dari sisi mesinnya. Mesin ekonomi kita harus diperbaiki. Ya, kita tidak mungkin mencapai apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo dengan menggunakan mesin lama. Mesin yang selama ini yang sudah kita akui tidak efisien. Harus kita lakukan perubahan mesin. Kita harus ganti mesin. Ya. Nah, ganti mesin yang lebih efisien. Itu yang harus dilakukan. Banyak indikator-indikator perekonomian kita yang jelas-jelas menunjukkan kita tidak efisien. Itu yang harus diperbaiki. Ya, korupsi misalnya. Korupsi kan adalah biang utama yang menyebabkan kita tidak efisien. Korupsi tidak mungkin bisa kita selesaikan tanpa perbaikan dari sisi hukum dan politik. Nah, ini PR-PR yang saya kira harus dilaksanakan oleh Pak Prabowo pada sejak awal beliau nanti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Baik, itu dia, mengentaskan inefisiensi begitu ya dari kinerja pemerintah. Kemudian tadi Ibu Ima sudah menggarisbawahi bagaimana komunikasi publik yang apik dan tepat sasaran begitu, sehingga setiap kebijakan pemerintah bisa terdeliver dengan baik juga di masyarakat, sehingga bisa diterima, dicerna juga di masyarakat, sehingga ada kerjasama dan mungkin saling bahu-membahu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan begitu. Baik Pak Peter, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu, sharing dan analisis yang sudah Anda sampaikan. Ibu Ima, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Peter, Ibu Ima. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Mbak Ima. Pak Peter, mari. Ya pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten dan ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya, Prasetyo Wibowo, pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.